Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk merangkai sate bungo ancak bingin. Sebelum memulai, ingat berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan keselamatan dalam mengerjakan pekerjaan ini. Nah, setelah alat-alatnya disiapkan, kita mulai dengan mengerjakan atau membelah daging. Harap perhatikan ya teman-teman, agar tidak gagal paham bagaimana caranya untuk membuat gubahan yang terbuat dari daging, khususnya kulit daging babi ya. Yang berikut ada isinya. Nah, pertama kita siapkan daging babi tersebut, terus kita bentuk sedemikian rupa agar memudahkan kita untuk membuat pola-pola. Yang pertama kita iris dulu bagian dalamnya agar kulitnya agak tipis, tapi jangan terlalu tipis agar memudahkan kita nanti membuat ring-ring atau gubahan ya. Yang nampak dalam layar, saya ini membuat gubahan untuk ditusukkan nanti pada urip dan ancak. Itu gubahan terdiri dari dua bagian. Yang pertama seperti yang terlihat dalam video ini, kita iris-iris tipis, tapi jangan terlalu tipis, karena bila terlalu tipis nanti akan menyulitkan pada saat menusuknya. Saya harap teman-teman teliti dalam melihat video ini, karena ini adalah dasar membuat sate bungo, baik itu ancak bingin, pelagembal, ataupun yang tingkatan lebih atas seperti bebangkit dan lain sebagainya. Ini adalah dasar. Kalau teman-teman paham dengan dasar ini, nanti mengerjakan yang lebih berat itu akan lebih mudah nanti. Karena tingkatan sate bungo itu berbagai macam ya. Ini saya bagi tingkatan yang paling dasar, yaitu ancak bingin. Kembali saya katakan di sini, cara ini adalah cara desa Medewi, desa adat Medewi. Kalau teman-teman punya cara lain, silahkan share di kolom komentar atau silahkan tulis di kolom komentar. Jadi di setiap desa atau di setiap daerah caranya beda-beda, tidak sama ya teman-teman. Nah, yang saya buat kali ini adalah gubahan round track ya. Beda dengan gubahan yang di awal tadi, yang ini lebih pendek, terus ada ringit-ringitnya juga, tapi di sebelahnya itu agak lancip. Nanti akan terlihat bagaimana pola-polanya. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita menusukkan daging pada urip, itu dimulai dari gubahan yang panjang, ditusukkan di samping kanan dan kiri.
Nah, setelah itu ambil gubahan yang pendek, gubahan rontrek tadi ditusukkan di tingkatan-tingkatan atasnya. Begitu selanjutnya. Ini berlaku dari urip yang paling besar, yaitu urip 9 sampai urip yang ketiga. Ya, seperti ini. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana penampakan dari urip atau ajak-ajakan yang lain. Nah, yang kita lihat ini adalah pembuatan dari sate asem. Ini kita motong-motong hati, ya, daging hati, dan akan ditusukkan pada katikan sate asem. Nah, seperti ini ditusukkan, isi 3. Kemudian atasnya dikasih hati yang agak lancip seperti itu ya. Jadi saya meminta maaf kepada teman-teman karena video ini agak lama, karena ketika saya membuatkan video yang terlalu pendek durasinya, nanti takutnya teman-teman gagal paham. Terus ambil balung sedikit ya, ini balung iga, biar memudahkan kita memotongnya. Ini diperuntukkan untuk japit ya. Ada japit balung dan japit babi. Japit balung sendiri diisi dengan potongan tulang seperti itu, sementara yang japit babi itu diisi dengan potongan kulit atau muluk babi. Tentang cara pembuatan katikan sate bungo ancak bingin sudah saya bagikan dalam video saya yang pertama yang berjudul cara membuat katikan sate bungo ancak bingin. Nah, sekarang kita buat kundali. Ini terbuat dari kulit ya yang agak tipis. Dibuatkan agak tipis. Kemudian kita belah di dalamnya, tapi tidak, belahan itu tidak langsung keluar, tapi di dalamnya saja. Ya, seperti yang teman-teman lihat. Kemudian ditekuk ke dalam sehingga ada lipatan seperti ini. Nah, ini kundalinya ya. Sekarang kita melihat satu persatu apa-apa saja yang perlu kita siapkan. Yang pertama, kita siapkan urip sebanyak 8 batang. Kemudian sate lembat sebanyak 5 batang. Terus ada sate asem itu sebanyak 5 batang juga. Ada japit balung dan japit babi. Kemudian sediakan ancak sebanyak 12. Ada kundali yang tadi kita buat. Kemudian ada jaringan ya, jaringan di dalam perut babi. Kemudian ada sampean kukur. Kalau di tempat teman-teman ini namanya apa ya? Kalau di tempat saya sampean kukur, dan wadahnya, wadah sate bungo ini. Kemudian ada paku pipit. Ini semua pendukung dari pepayasan sate bungo ancak bingin.
Setelah tungguan siap, sekarang kita memasukkan atau menancapkan urip. Yang pertama kita masukkan adalah urip 9. Ini letaknya di selatan ya, kita tusukkan di selatan. Kemudian lawannya di utara itu ada urip 4. Biar kita tidak bingung, ini lawannya urip 4 di utara. Kemudian ada urip 5 yang letaknya di timur. Kemudian lawan dari timur adalah barat, yaitu uripnya 7. Setelah itu baru dicari sudutnya, misalnya yang kelot gangin itu 8, yang kelot kauh 3, kemudian kajo kangin 6, kajo kauhnya 1. Nah, setelah urip semuanya tertancap, kita masukkan ancak di atasnya. Ini sebenarnya lebih awal kita masukkan biar memudahkan. Ini karena sudah terlanjur kita memasang urip, jadi ancaknya kita pasang belakangan. Itu tingkatan sabut kelapa yang di bawah itu isinya 8, dan sabut kelapa yang di atas itu isinya 4. Sehingga kita memerlukan ancak sebanyak 12 batang. Setelah ancak terpasang, ambil kundalini atau kundali, kita masukkan tepat di atasnya ya, seperti ini. Kita masukkan di atasnya. Kemudian kita ambil sate lembat dan kita tancapkan di luar daripada urip agar kita memudahkan menancapnya. Uripnya agak ke dalam ya, ditusukkan. Kemudian di sisi itu kita tusukkan sate lembat sebanyak 5 batang. Kemudian kita ambil japit balung dan japit babi. Nah, japit balung sendiri tempatnya di arah barat ya teman-teman. Kalau japit balungnya di tempat japit balung di barat, kemudian japit babi tempatnya di timur. Dan sekarang kita masukkan sate asem ini sebanyak 5 batang juga. Di sela-sela sate lembat itu kita kasih sate asem.
Kemudian kita ambil paku pipit, kita tusukkan di sela-sela urip dan ajak-ajakan yang ada di sate bungo ancak bingin. Kita tusukkan paku pipit sehingga mempercantik tampilan dari sate bungo ancak bingin ini. Nah, kemudian ambil sampean kukur tadi, itu dimasukkan di atasnya. Kalau misalnya menghadap ke selatan, ya dihadapkan ke selatan. Kalau misalnya menghadap ke barat, santannya itu dihadapkan ke barat. Nah, kemudian ambil jaringan, taruh di sela-sela sampean tersebut. Yang terakhir, kita semprotkan cairan sprit atau arak ataupun cuka agar lalat tidak bertelur di sini. Oke, sekian dulu video saya. Nantikan video saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Om Santi 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 Om.